Lah, sampai ikut. Masih pada tidur. Udah. Jadi Alena ikut. Kang Nur. Alena mana? Ayo. Enggak lah, Nur kamu. Ayo mana sih? Hutan. Baru sampai nonggondi. Ngerendang. Oh, lebaran ya? Kemarin sih mau lebaran ya, ngerendang. Ini persiapan untuk silaturahim ke Bojong dan silaturahim ke kebun tanah warisan leluhur. Dia sih bisa buat konten. Saya pinggir kali bagus, Mama. Iya, bagus. Jadi setiap kemana di kontennya lama-lama banyak bisa sih, bisa maju. Petunjuk jalannya Bapak Abdul Qadim. Nah, ini Bapak Abdul Qadim yang akan menunjukkan jalan. Saya juga tahu sih sebenarnya, cuman agak lupa-lupa. Udahlah, jangan ikutan jalur pulang maning lah. Iya. Udah lain aja yang ikut. Nur itu sama Mimin, Nur itu sama Mimin, Nur. Yo. Tunggu pagi Adam. Ayo, dah. Agam, Arka? Nggak ikut. Dadah. Jangan nangis Ular dot. Awas, ah. Oh, mati. Ibu. Ada lucu. Lucu taruh di panggung nanti. Kamu masih bekerja takut. Ngapain? Sini. Awas. Jangan lari, diam. Melewati bendungan. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kami keluarga besar Bapak Marta siap berpetualangan. Kami menyusur kebun, sungai dan hutan. Oke. Menyusur kebun. Dah lah. Bojong. Kiri kanan. Gitu. 1 juta ton. Bojong apa mau ke Bapak Marta? Udah, Bojong. Bojong dongin ya. Yuk. Siang pulang. Bojong. Kiri kanan. Gitu. 1 juta. Halo guys. Kelihatan. Apa itu? Iya. Ini akses jembatan gantung yang menghubungkan antara dua desa. Burung. Dan ini jembatan gantung ini termasuk kualitas buruk ya. Padahal ini sungainya sungai besar yang punya resiko yang cukup besar jika terjadi sesuatu. Lihat ya, bentangan-bentangan bajanya. Ini bukan baja. Besi biasa. Ini betul-betul goyang. Kita lihat tuh, sangat bergoyang. Dan ini hanya rangka penopang besinya besi hollow. Besi hollow yang sangat tipis-tipis sekali. Ini jadi perhatian pemerintah Kabupaten Subang agar membangun infrastruktur jembatan yang lebih baik dan belum lama ini juga tipis. ya lebih Bajanya menjamin tipis keselamatan. sekali, udah pada robek. Ya, lempengan-lempengan besinya juga sangat tipis. Tatar aja di depan. Ayo. Ayo bote. Nanti jatuh. Bunda. Ayo ngapain? Ya tuh, makan kalian. Sini. Ayo terus. Lihat nih Mas, Agam histeris.
Kenapa bro? Takut bro? Olah, kebetulan. Ini cukup membuktikan bahwa jembatan ini kualitasnya buruk. Aduh, Kalau pakai mabok. apa? Masa nembak jembatan mabok? Ayo cepat cepat. Kalau tadi memang sini lagi. Oh, sini. Iya. Yes, sini lagi. Bentar pak. Bunda kenapa tuh? Ada yang mabok naik jembatan. Hati-hati mas, goyang. Orang gimana mana bisa jadi nih goyang ya? Orang memperhatikan. Lagi An. Baja platnya gak tipis nyir-nyir. Tapi kakak pusing. Wah, Ayo semangat semangat semangat. ya makanya kamu basahin. Motor dulu ya. Bus kecil. Yo. Nanti ular itu kan. Ya pokoknya pernah kesini deh naik motor. Say something nggak? Halo. Here. Foto ya. Iya, sana lagi masih. Kita menyusuri pinggiran Sungai Cipunagara. Nah, ini tadi sungai yang kita lewati lewat jembatan gantung, ini sungainya ya. Cukup besar sungainya. Itulah kenapa tadi saya bilang jembatannya yang dibangun tuh spesifikasinya tidak sesuai dengan karakteristik sungainya yang besar, alirannya deras, dan ya dari sisi safety-nya sangat kurang ya. Ini salah satu dampak dari erupsi ya ketika sungai banjir. Abrasi ya? Sorry, abrasi. Dan kita bisa menyaksikan akar-akar pohon mangga itu cukup menahan. Ya, jadi sejatinya harusnya banyak ditanam pohon. Di mana-mana pohon mangga. Ayo turun. Inilah areal perkebunan dulu almarhum Bapak Marta dan Ibu Juwaria. Ini dulu sungai nih. Ini sungai dulu. Iya. Tuh. Ini batas sungai begini sini nih. Sekarang di daratan. Ya. Ntar kalau lagi banjir sungai lagi. Ya, ini dulu waktu zaman ayah kecil ini sungai nih. Waktu zaman saya kecil ini sungai. Dan jurangnya tinggi, cukup tinggi nih. Nah, ini karena perubahan alur sungai sehingga yang dulu jurang, dulu kebun ini dihabisi oleh sungai. Sekarang sungai ini juga lah yang mengembalikan tanahnya gitu. Ini dia kok ditanam ini. Apa itu? Oh iya, ya. Di sini bertumbuh sendiri. Liar. Banyak rumput, Bunda kaki itu basah. Kamu anak kota, ayo terjang terus. Nah, ini manfaatnya anak-anak pulang kampung tuh harusnya begini. Diajak belusukan. Tuh kan kotor kakiku katanya. Biar ya sudah. Kakak tunggu aku. Kakak. Kakak tunggu aku. Iya, lebar banget tuh. Tanah warisan diberikan oleh alam. Jadi sungai mengembalikan tanah yang dulu puluhan tahun diambilnya sama dia. Tuh pohonnya udah gede-gede. Subang kota ada ini. Hah? Ujung kampung. Nanti sama Bu Guru suruh tulis pengalaman liburan kamu. Ah. Wah, aku ke kampung halamannya Bunda akuannya aku. Terus aku menyusuri kebun mangga. Terus aku main kotor-kotoran. Nah, kakak Lena tuh harusnya ke kampung begitu, setiap kampung kasih pertanian, ngingu wadus, ya. Pasar, nasi mana koperasi.
Anak pramuka, anak pramuka. Ini pohon apa yang gede, Kang? Tuh. Jati kah? Kok begitu ininya? Itu yang bilang jati yang daunnya lebar. Hah? Jabon? Oh, gempol. Nah iya, tanamin pohon-pohon besar begini aja, Kang. Jati. Gempol. Hah? Iya lebar toh. Tuh. Inilah anak kota diajak ke kampung. Ayo. 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 Berani kotor itu bayi. Kita berada di hutan. Hutan lindung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini di bulan Ramadan terakhir ya kalau hitungan pemerintah dan masyarakat Nahdien pada umumnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalangan Muhammadiyah dan merayakan hari ini karena hari ini udah lebaran sebagian besar. Hari ini kita isi kegiatan mudik pulang kampung ini setelah silaturahim dengan manusia, sekarang kita silaturahim dengan alam. Kebun ini kita duduk di sini. Di kebun ini waktu kita kecil itu ini sebagian dari badan sungai, Kang ya. Kang Kodim ini bagian dari saksi sejarah. Jadi kalau urusan Sungai itu sungai semua. ya tadi batas kita turun tuh. Kalau urusan kebun yang paling paham Kang Kodim karena di keluarga yang paling rajin anak laki-laki itu Kang Kodim. Sarangnya di Mana? Oh ya, ini nggak gigit sih semut ini, nggak apa-apa, aman. Semutnya nggak gigit. Jadi ini semut merah apa namanya Kang kalau di sini, Kang? Mau terang-terang. Bukan. Ada semut api itu gigit. Kalau ini enggak. Gamang lah. Ya. Dia cuma naik dan gigit. Iya, nggak gigit. Gamang-gamang. Nah, kebun ini kebun garapan dari orang tua kami dulu ya. Diturunkan dulu dari kakeknya kami ya, Kang Kodim ya. Kakek nenek dari sisi ibu ya. Bapak Caslim dan Ibu Lanteng. Siapa sih namanya Ibu Lanteng? Ibu Taryumi almarhum. Yarhamhumullah. Semoga Allah mengasihi keduanya di alam kubur sana. Kemudian turun ke anak-anaknya ada almarhum Pak Haji Abdul Hadi. Turun lagi ke almarhum Ibu Juwaria. Bukan turun lagi, turun ke waris ke Pak Haji Abdul Hadi, ke Ibu Juwaria almarhum, ke Mang Yunus almarhum, ke siapa lagi? Satu lagi Ibunya Kang Nas. Ibu Rohmah almarhum. Mudah-mudahan para almarhum ini yang dulu ngurusi tanah ini diberikan kelapangan kuburnya, diberikan tempat terbaik di sisinya. Nah, kita ziarah alam, ziarah kebun. Jadi itu salah satu anak kota ya, yang harus banyak diajak kebun. Ya, jadi seperti kita pergi kemana-mana lah ya, ke alam. Suaranya khas ya, senggeret, burung. Meskipun di Subang ini, karena ini daerah Pantura ya, pantai utara. Jadi hawa pantai itu masih berasa ke sini. Ya, agak panas. Suaranya ya bagus, suara burung. Nah, di sini vegetasi yang dominan itu adalah pohon mangga. Nah, tadi kalau bicara kebun tuh paling ngerti kebun Kang Kodim karena di antara anak laki-laki Bapak, anak perempuannya cuma 2 ya. Dari 10 tuh perempuan 3, dari 10 perempuan 3, semuanya laki-laki. Dan laki-laki kalau bicara laki-laki paling getol ke kebun Kang Kodim lah. Jadi Kang Kodim ini anak andalannya Bapak Ibu karena Bapak Ibu petani. Kalau saya pergi ke kebun bawa buku tidur. Nyangkul sebentar tidur gitu, baca buku tidur. Nah, silakan Kang Kodim sebagai pelaku sejarah cerita tentang kebun ini. Ya, cerita zaman Bengen lah, priben. Nah, ini jadi masih sisa tanah warisan keluarga lah ini. Kalau saya sih lebih suka ini Kang, ditanam pohon-pohon keras. Mangga itu kan tanaman keras, tapi tanaman-tanaman yang lebih ke karakter hutan gitu. Jadi ini kan tanah diberikan oleh alam ya kan? Dulu ini kita badan sungai, sekarang dulu kita dihantam sungai, tanah itu habis, semakin hari semakin habis oleh sungai. Sekarang sungai mengembalikan tanah ini dan mumpung sungai mengembalikan tanah ini, ya kita pelihara tanah ini ke tanaman-tanaman keras. Ini kalau soal bibit-bibit misal tanaman keras, nanti saya cobalah ikut nyumbang ya. Yang penting tanaman keras Kang. Saya rasa pohon-pohon ini apa namanya? Ya, waru ini bisa untuk border di pinggir-pinggir nih, pinggir-pinggir sungai bordernya waru.
Pokoknya waru, terus di tengah-tengah kita kasih tanaman keras aja, jati. Saya rasa gempol ini bagus, Kang. Maksudnya bagus dari sisi itu ini apa namanya? Apa? Bukan, ini bukan pete ini. Pete kah? Yang tahan hama, tahan bubuk. Itu di Jawa banyak orang nanam pohon itu. Ya, tahan bubuk ini Mas, yang penting jangan kena air hujan. Ya, itu buat furnitur. Enggak kena bubuk. Kalau gempol mah itu kena bubuk. Ya, jati, mahoni boleh, Kang. Pak, tanaman keras lah, jati, mahoni, duren boleh tanam. Pokoknya dihutankan kembali lah. Nanti kalau udah jadi hutan kan tanah udah jadi tuh. Udah jadi, udah keras, nanti bisa diolah macam-macam lah. Tapi vegetasi utamanya harus tanaman keras. Gitu. No, kalau 1.000. Ini lumayan luas nih, Kang. No. Ada 1/2 hektar malah lebih kayaknya ya. Iya, ada kaki 1 hektar ada. 1 hektar. Kan itu ke situ. Itu masuk satu situ tuh. Lebar itu. Nah, jadi kalau udah jadi hutan, nanti kita ini aja rapi-rapiin rumput nih, rutin lah. Itu kalau sendirian masuk takut. Ya rame-rame. Jadi kalau kita mudik tuh makan-makannya di sini, di kebun, di bawah pohon. Dulu kayak gini nih. Sama saya dipotong Ikutan. sama saya itu. Hmm. Potongin tiap hari. Habis makan sampai rumah nggak pernah. Tadi begini. Ya nggak apa-apa, maksudnya biar jadi dulu, biar dihutankan dulu, jadi hutan, baru kan nanti akar-akar tuh kan membentuk tanah toh, keras. Kita ditanamin ini si mangga sini. Sama saya itu. Iya kan keras kan. Biar lebar, biar enggak ada biar apa? Terang. Kalau mau cobain mangga biji yang akarnya tuh menghujam dia, kan beda sama cangkokan toh. Jadi daerah pinggiran tuh kalau mau kasih pohon mangga biji, buat jagain ini aja. Tapi saya lebih cocok sih. Itu tuh alpukat. Ya alpukat tanaman keras. Enggak, di belakang ada doing katanya nabrak. Kakak mau pingsan tahu nggak? Duduklah sini. Mau pulang maksudnya di. Ya udah pingsan aja nggak apa-apa tinggal. Ini. Iya. Siapa mau manggul? Kakak Lena tuh harus jadi anak bersahabat dengan alam. Yang gitu, Mas. Gimana, A? Setuju, A, dihutankan, A? Yo. Gitu. Minta ikut, minta pulang. Hah. Tuh, Kang Wadim nyari apa, Kang? Mau bakar. Mau panas. Tambah panas, Kang. Nanti kebakaran, Kang. Ya kan bakar ini. Ya kebakaran nanti biar aja. Orang jadi humus sendiri. Oke, itu ya jalan-jalan kita ke kebun. Alhamdulillah. Ya, setiap ke kebun pasti menikmati suasana kebun lah ya. Karena vegetasinya juga di sini vegetasi tanaman keras, pohon mangga cukup besar-besar. Jadi harusnya habitat alami tumbuh ya, maksudnya burung, ular ya ada tadi. Ular, burung, macam-macam lah. Oke. Ya, alhamdulillah.